Bunda, kenapa ya 2 hari sembuh tiba-tiba kambuh lagi? Ini banyak banget dialami oleh pejuang asam lambung. Sebenarnya itu dari pola hidup, pola makan, pola pikir juga atau kurang istirahat. Kemudian aku juga bakal bahas sering keliengan. Ini sudah sering aku bahas, tapi di video kali ini aku bakal bahas karena tadi pada saat aku live itu adalah pertanyaan yang paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini senang sekali aku kembali menyapa kalian. Dan tadi aku habis live ya, terima kasih. Dan aku tuh live-nya tadi hanya 30 menitan ya, karena nggak tahu jaringan aku tuh sering muter-muter sendiri. Tapi semoga yang udah hadir tadi bisa nonton ya dan bisa menemukan jawaban. Buat kalian yang belum pernah hadir di live aku bisa hadir ya. Biasanya aku tuh live-nya ba'da maghrib atau ba'da isya ya. Tapi lebih seringnya sih ba'da isya. Kecuali kalau misalnya lagi halangan atau lagi nggak sholat, pasti aku live-nya itu ba'da maghrib. Karena saat ini tuh aku lagi banyak kesibukan, terutama di sore hari pulang kerja aku juga ada aktivitas. Jadi biasanya live-nya nggak lama ya. Nah, dan tadi itu banyak banget yang berkeluh kesah terkait keliengan. Ini karena asam lambung juga nggak sih, Bun? Kemudian vertigo. Ini sebenarnya sering banget aku bahas ya terkait sensasi ini. Karena aku juga pernah ngalamin hal ini. Vertigo itu juga bisa dari asam lambung ya. Kebetulan beberapa waktu lalu ibu angkatku juga ngeluh soal ini ya, masalah ini. Kenapa sering vertigo? Awalnya itu dia suka begadang. Jadi kalau misalnya kalian suka begadang, itu nggak langsung dirasakan pada saat itu ya. Biasanya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ke depan baru dirasakan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian yang udah riwayat asam lambung, jangan begadang lah ya. Meskipun nggak ada riwayat lambung pun, kalau bisa ya tidurnya tepat waktu, terapkan pola hidup sehat agar nggak ada sensasi-sensasi asam lambung. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kita tuh sering telat makan. Itu juga bisa asam lambung naik. Asam lambung bisa naik ke kepala loh. Karena asam lambung itu bisa sensasinya itu bermacam-macam dan 1001 sensasi. Dan biasanya naik itu mempengaruhi saraf mata kita juga, biasanya berkunang-kunang, kadang berair, kadang pusing, kelengen, itu bisa dari asam lambung. Jadi teman-teman, jangan telat makan. Kalau udah telat makan itu pasti urusannya panjang ya. Ada aja yang dirasakan, ada perutnya perih lah, ada mual lah, kayak berkunang-kunang lah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah karena terlalu banyak pikiran. Jadi kita juga nggak boleh stres terus. Nah, Bunda, aku itu udah gak ada sensasi tapi pikirannya susah dikontrol. Ini bisa menimbulkan keliengan. Aku itu teman-teman ya, beberapa waktu lalu juga pernah ngalamin susah tidur. Tidur itu kayak gak berasa. Jadi karena aku lagi banyak banget kerjaan, ditambah lagi ada project. Jadi aku tuh tidur, pikiran aku itu terkait masalah atau kerjaan yang aku tangani. Aduh, aku gak bisa nih kayak gini, takutnya kambuh lagi gitu. Jadi cara yang aku lakukan adalah aku olahraga, kemudian sebelum tidur aku lakukan yoga, aku lakukan meditasi. Jadi pada saat tidur aku itu nyenyak dan kualitas tidur itu baik. Kualitas tidur baik itu gimana sih rasanya? Jadi kalau kualitas tidur yang baik itu kita tidur tepat waktu dan pules, kemudian pada saat bangun juga rasanya itu kayak enak gitu ya, nggak kayak berasa aduh kok aku kayak nggak tidur gitu ya, karena aku pernah ngalamin ini. Jadi teman-teman, saran aku kalau misalnya kalian masih sering keliengan, tidurnya juga harus cukup, pikirannya juga harus dikontrol. Pada saat mau tidur, yoga dulu atau relaksasi dulu agar pikirannya tenang dan juga nggak kemana-mana, jadi bisa pules. Kemudian pada saat tidur, tinggiin bantalnya miring ke kiri agar asam lambung kita itu nggak sering kumat atau nggak sering naik. Kemudian kenakan pakaian yang longgar-longgar. Jangan pakai legging mau tidur, jangan pakai yang ketat, jangan pakai jeans kalau mau tidur. Karena kenyamanan itu juga bisa membuat kita tidurnya nyenyak. Kayak gitu ya. Kemudian keliengan juga disebabkan karena apa? Karena makanan-makanan tertentu kayak sayuran sawi putih, kol, toge, jamur, kemudian labu air. Jadi itu adalah bisa juga menjadi pemicu. Jadi pada saat itu aku disaranin sama dokterku, hindari kol ya, hindari sawi ya, hindari toge ya, hindari jamur. Pokoknya sayur-sayuran putih hindarilah.
Kemudian untuk buah-buahannya kayak jeruk, hindari dulu. Nanas, hindari kata dokter. Oh ya, kemudian kalau kamu mau makan apa-apa, kalau bisa masak sendiri. Takutnya kita nggak tahu ya, tingkat kebersihan masing-masing orang kan beda. Jadi kayak mau minum kunyit atau apapun, mendingan buat sendiri di rumah. Beli kunyitnya, biang kunyit, beli jahe, beli madu. Jadi bisa lebih sehat kalau kita olah sendiri di rumah, kayak gitu ya. Kemudian selain kecapean, selain kurang tidur juga karena dari pola makannya juga ya. Jadi pola makannya jangan sampai telat, atur ya 2 jam sekali, dan minumnya juga diperhatikan. Itu adalah terkait kelayangan, dan dibantu sama konsumsi vitamin. Vitaminnya apa? Boleh B-kompleks, Neurobion Forte, ataupun Blackmores. Vitamin apa aja yang cocok teman-teman. Intinya kita tuh konsumsi vitaminnya setelah makan. Bunda, boleh nggak sih kita konsumsi vitaminnya ketergantungan? Kalau pribadi aku nggak ketergantungan. Kalau misalnya badan aku lagi nggak enak atau cepat capek, aku baru konsumsi vitamin. Tapi kalau misalnya baik-baik aja tuh, enak-enak aja, yang aku konsumsi adalah susu, dan perbanyak minum air putih. Istirahatnya juga harus cukup, perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan konsumsi buah-buahan. Dan aku tuh juga disaranin konsumsi prebiotik kayak Yakult atau yogurt, itu bagus. Jadi kayak gitu ya, kalau yang masih sering kelayangan. Nah kemudian Bunda, kok kenapa ya hari ini membaik, 2 hari tiba-tiba kambuh lagi? Nah ini juga karena biasanya dari makanan, ini biasanya juga dari kecapean. Jadi ada beberapa faktor yang bisa membuat ini terjadi. Aduh Bun, kemarin itu aku udah enakan, udah bisa makan ini itu, kok hari ini kok muncul lagi sensasinya. Nah jadi bisa nih kalian introspeksi diri, kenapa? Biasanya kurang tidur, biasanya telat makan, biasanya makan berlebihan. Jadi makan berlebihan, gak dikunyah halus, itu juga bisa menimbulkan sensasi teman-teman. Jadi jangan sampai karena saking laparnya langsung hap dan gak dikunyah halus, kemudian makan apa aja. Jadi jangan ya, perhatikan. Kemudian biasanya juga kita itu ada sesuatu yang kita pikirkan, makanya biasanya mengganggu waktu tidur kita juga. Jadi mau tidur aja kayak gelisah. Jadi itu biasanya yang membuat kita sering kambuh. Dan kalau misalnya udah gelisah, itu pasti anxiety-nya mulai kambuh ya, pikirannya kemana-mana, cemas. Dan biasanya itu yang membuat kita tuh kambuh adalah sering banget mencoba-coba makanan-makanan tertentu. Aku nih dulu ya, udah enakan nih, mau nyoba ini, mau nyoba itu, kan kalau misalnya kambuh masih ada obat, konsumsi obat lagi. Ternyata itu salah, karena kalau misalnya udah kambuh itu pasti mulai dari awal lagi berjuang. Karena sensasi itu merembet kemana-mana, 1001 sensasi. Jadi hati-hati teman-teman ya, gak boleh mencoba-coba kalau misalnya kayak masih sering perih ya. Dan saran aku juga terapi air tajin itu bagus ya, meskipun udah sembuh, boleh terapi air tajin setiap hari ataupun 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Emang gak ada efek sampingnya Bun? Menurut aku sih gak ada ya. Kemudian bisa dibantu multivitamin, ataupun juga susu itu juga bisa menambah atau melihara daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau misalnya kita terlalu aktif di luar ya, banyak kegiatan di luar, kalau nggak minum vitamin ya dibantu sama susu. Selain itu juga istirahatnya yang cukup. Kalau misalnya kayak masih susah BAB, susah buang air besar, perbanyak konsumsi air putih, kemudian makan buah-buahan, sayuran-sayuran yang tinggi serat, dan makannya dikunyah halus. Tadi juga ada yang bilang, Bunda aku tuh makannya kunyah 30 kali sampai air. Itu nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa, malahan bagus, karena itu gampang dicerna dan bisa diserap oleh tubuh kita. Ada juga yang sering lapar. Kenapa sering lapar? Karena itu ya, lambung kita itu masih terganggu, pencernaan kita itu masih terganggu. Jadi makanan-makanan yang masuk itu nggak bisa diserap 100%, dan itu harus perbanyak konsumsi air putih, makan sering porsi kecil, dan jangan dijabanin kalau lagi lapar terus makan. Karena kalau misalnya dijabanin atau diikutin terus maunya, itu nanti bakal menimbulkan sensasi baru lagi, kayak begas, sendawa muncul lagi ya. Jadi tetap pada porsinya, makan sering, porsi kecil, dikunyah halus. Kemudian hindari juga kayak makanannya yang pantangan. Nah, dan saran aku selalu stok kayak biskuit gandum, biskuit bayi, Regal, Go Potato. Kalau aku sih dulu
aman ya sama itu. Kalau misalnya bosan sama makan nasi, boleh diganti oat ya, boleh diganti bubur, nggak apa-apa. Aku tuh dulu selalu mengkreasikan menu-menu aku. Jadi buat yang kelayangan, sering lapar dan dikit-dikit kambuh, 2 hari kambuh ya. Ada juga tadi yang udah setahun, aku tuh udah lama banget bun nggak kambuh, kok tiba-tiba kambuh. Kenapa? Ternyata dia karena banyak pikiran, telat makan. Itu bisa ya. Jadi asam lambung itu bisa kambuh kapan aja. Dan menurut aku kalau udah kambuh itu pasti membutuhkan beberapa hari baru bisa normal lagi. Jadi harus hati-hati ya. Kayak gitu, jangan kecapean, positive thinking. Kalau masih sulit tidur, olahraga itu wajib ya menurut aku. Meskipun itu udah sembuh, wajib menerapkan pola hidup sehat, olahraga yang ringan, agar kita tuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena kalau misalnya kita olahraga, keluar keringat, itu pasti segar badan kita, dan kita tuh tidurnya nyenyak, makannya enak, minumnya banyak. Jadi kayak bawaannya itu kayak segar badan kita dan gak gampang capek. Kayak gitu ya. Dan kemudian tadi kalau masih sering begas sendawa, sudah sering aku bahas sih teman-teman. Aku tuh kadang sampai, ini kan udah aku bahas, kadang malas jawab. Bukan malas sih, nanti nonton video aku aja. Karena untuk terkait sensasi begas sendawa itu adalah pejuang gastritis. Aku juga pernah ngalamin itu. Karena kenapa? Itu karena ada radang ya. Dan juga sering telat makan itu nggak boleh. Kalau telat makan itu kita pasti ada langsung masuk angin. Jadi kadang dulu aku kejar-kejaran makan sama angin, jadi nggak boleh telat 1 menit pun. Kemudian makannya harus dikunyah halus, hindari kayak makan makanan keras yang gurih-gurih ya, yang berminyak-minyak, hindari. Kemudian kalau kayak masih sering ngap, sering lakukan pernafasan diafragma, berjemur di matahari pagi, peredaran darahnya nggak lancar, kayak sering kebas juga, berjemur di matahari pagi, perbanyak minum air putih, dan konsumsi vitaminnya kayak B-kompleks, Neurobion Forte, kayak gitu ya. Itu bagus kok teman-teman ya. Oke ya, cukup sekian share kali ini. Aku ini hanya meluruskan saja terkait kelayangan tadi, karena banyak banget yang ngeluh kelayangan. Semoga kalian nonton video ini dan lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kalian gak usah takut, nonton aja video-video aku atau video-video motivator yang lain. Kalau mereka juga pernah kok ada di posisi ini, kayak gitu ya. Jangan kecapean, kontrol pikiran, harus happy, harus healing, agar sensasinya itu nggak sering muncul. Karena kalau misalnya kita udah healing ya, udah kayak happy gitu, pasti sensasi-sensasi itu akan menjauh. Ini sih pengalaman pribadi aku ya. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.